data OTT bocor ketika dia menjadi deputi penyelidikan di KPK. Kemudian dia melakukan pelanggaran etis dengan bertemu TGB yang kala itu diisukan terjerat kasus korupsi. Apalagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Bloko Suto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Semoga sahabat-sahabat Bloko Suto Channel terus dalam keadaan sehat walafiat, optimis, semangat, dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Berita populer apa yang kali ini kita akan obrolkan gitu sahabat-sahabat sekalian ya. Ini berkaitan dengan berita yang sangat menyedihkan, banyak menyebalkannya gitu ya. Karena berkaitan dengan para pemangku kebijakan yang sampai hari ini trennya terus memperlihatkan penegakan kekuasaan mereka dalam senyawa yang sama, dalam pola yang sama ya. Dahulu kita dipertontonkan dengan sudah dia yang mengayomi, melayani masyarakat, tapi kemudian juga mereka yang mempertontonkan pembunuhan terhadap bawahan mereka. Rekayasa kasus kerjasama oleh rekan-rekan mereka, bahkan hukumannya jauh dari apa yang kita harapkan ya. Sudah dia yang menjadi benteng terakhir, pertama penjaga moralitas dan etika kita, tapi kemudian juga dia yang diberikan sanksi pelanggaran etik. Sudah dia pemimpin negara yang seharusnya menjaga amanat reformasi demokrasi, jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tapi kemudian hari ini tidak sedikit masyarakat yang memberikan stempel kepada dia. Dialah yang merusak nilai-nilai demokrasi itu ya. Sudah dia yang menjadi penjaga nilai hukum dan HAM kita, tapi juga kemudian dia yang terjerat hukum. Sudah dia yang menjadi saksi-saksi ahli dalam berbagai macam kasus termasuk kasus korupsi, tapi kemudian kesaksiannya tersebut hanya munafik semata. Dia juga yang terkena kasus suap gratifikasi, pemerasan atau korupsi gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah terakhir ya, sudah dia yang menjadi striker kita harapkan dalam pemberantasan berbagai macam kasus korupsi. Sudah dia yang mengetuai ya, tapi kemudian dia juga yang harus mencederai wewenang jabatannya dengan melakukan kasus korupsi. Terakhir kali kemarin kita mendengarkan nama Firly Bahuri ya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan Mintan gitu sahabat-sahabat sekalian. Memang sebelumnya sudah muncul isu-isu tersebut, tapi kemudian kita akhirnya dikagetkan. Wah, kenapa harus benar ini kejadian? Kenapa harus terjadi gitu sahabat-sahabat sekalian? Pagi ia mendapat penghormatan oleh Kemenko buat KPK, tapi malamnya dia harus dihina-hinakan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan korupsi yang tadi sudah saya sampaikan gitu sahabat-sahabat sekalian. Maksud saya ini apa begitu ya? Ketika rakyat marah, ketika rakyat mengkritik, ketika rakyat mengumpat, semuanya kita dibatasi dengan aturan-aturan undang-undang ITE dan lain sebagainya, agar kemudian rakyat yang mengkritik tadi kena delik, agar kemudian rakyat yang mengumpat tadi dibungkam suaranya dan semacamnya gitu. Seringkali hukum kita lupa ya, kenapa kemudian kritik kita itu sudah sampai dengan level yang semarah-marahnya, sekecewa-kecewanya ya, sampai sudah dengan kalimat umpatan gitu sahabat-sahabat sekalian. Karena hukum kita tidak melihat asbab dari segala macam kritik, amarah, umpatan tadi ini, bahwa penyelenggara negara mereka hari ini sudah semakin brutal dalam melaksanakan amanat kedaulatan yang kita titipkan kepada mereka. Sudah semakin maksiat, semakin buruk, semakin jahat. Karena
bukan hanya dari satu lembaga, bukan hanya dari satu instansi negara, tapi kemudian hampir dari semua mereka menampilkan senyawa yang sama, pola yang sama dalam sistem penegakan kekuasaan mereka. Sekalian ya, saya teringat dengan apa yang Rocky Gerung katakan, bahwa negara kita, kampus-kampus kita, ya, sekolah-sekolah kita ini sebenarnya tidak mengajarkan tentang hukum, lebih mengajarkan kita tentang undang-undang. Hafal itu undang-undang. Sehingga kembali lagi sering kita lupa, hukum itu harus dilihat dari hulunya sampai kemudian ditetapkan kepada hilirnya gitu, sahabat-sahabat sekalian. Sering sekali kita lupa, orang yang marah, orang yang jengkel itu kemudian karena sudah frustasi dengan keadaan dan kondisi bangsa negara kita ya. Dan tidak usah tunggu ada negara adidaya, tidak usah tunggu ada negara yang berkuasa yang sangat kuat ya, mendeklarasikan perang kepada Indonesia sehingga kemudian negara kita harus hancur, bubar dan lain sebagainya, untuk terus melanggengkan praktek-praktek kekuasaan yang seperti ini ya. Dengan sendirinya negara kita akan hancur, bubar oleh internal negara kita sendiri. Chaos di mana-mana, kritik di mana-mana, marah di mana-mana, karena kepercayaan kita terhadap pemangku kebijakan sudah tidak ada lagi. Aturan yang dibuat hanya formalitas saja. Justru aturan dibuat untuk dilanggar gitu, sahabat-sahabat sekalian. Maka melalui video kali ini ya, kita berharap kepada instansi penegakan hukum kita melihat apa yang terjadi hari ini itu sebagai satu peringatan yang besar untuk melakukan bukan hanya reformasi tetapi revolusi tuntas setuntas-tuntasnya kepada KPK itu sendiri ya. Bagaimana kemudian kita melihat KPK sebelum adanya Komandan Firly CS. KPK ini distigmatisasi dengan sesuka mereka untuk melaksanakan wewenangnya, melakukan penyadapan OTT tanpa ada aturan, tanpa ada hal-hal yang membatasi mereka dan lain sebagainya, sehingga akhirnya dibuatlah undang-undang KPK. Tapi kemudian solusi itu juga kemudian mendapatkan kritik, karena katanya undang-undang KPK ini akan menjadikan KPK tidak independen, ini akan menjadikan KPK tumpul dan tidak tajam terhadap berbagai macam kasus korupsi, akan menjadikan KPK sebagai alat negara yang menyandra para lawan politik, yang menjadi alat penyerang kepada orang-orang yang berkhianat atau tidak setia terhadap lingkar kekuasaan atau oposisi, yang akan menjaga ya, orang-orang yang setia, yang akan menutupi kasus-kasus korupsi orang-orang yang setia kepada lingkar kekuasaan. Dan hari ini semua itu menjadi bom waktu yang ditampilkan kepada kita semua bahwa penilaian itu tidak salah, sahabat-sahabat sekalian ya. Siapa lagi yang kita harapkan? Dan jangan munafik menilai sosok Firly ini. Tentu kita ketahui bersama, sebelum ia menjabat di KPK, dia sudah berada di Kepolisian Republik Indonesia, bahkan menjadi petinggi di sana. Dia lahir dari usulan pemerintah. Maka semua track record dan sejarah perjalanan proses Firly sampai hari ini, jangan salah kalau kita kemudian menilai Firly ini menjadi ya alat, menjadi robot dari lingkaran kekuasaan. Akhirnya terbukti hari ini gitu, sahabat-sahabat sekalian. Firly bahkan dalam video sebelumnya juga kita sudah bahas, bukan orang yang baru terkenal karena isu negatifnya, bukan orang baru yang terkenal karena berbagai macam potensi kelakuan-kelakuan jahat yang akan dia lakukan. Sudah sejak dulu peringatan terhadap sosok Firly ini datang dari ICW, Indonesian Corruption Watch, datang dari koalisi masyarakat sipil, bahkan datang dari orang-orang yang tidak jauh di lingkaran KPK sebenarnya ya. Penasihat KPK pun pernah bilang sebelum Firly ini diangkat menjadi ketua KPK bahwa calon ketua KPK yang bernama Firly itu pernah terkena pelanggaran etik, sahabat-sahabat sekalian. Data OTT bocor ketika dia menjadi deputi penyelidikan di KPK. Kemudian dia melakukan pelanggaran etis dengan bertemu TGB yang kala itu diisukan terjerat kasus korupsi. Apalagi sempat stop kasus korupsi, gaya hidup flexing yang tidak menampilkan sosok seorang ya yang seharusnya memberikan edukasi pencegahan kasus korupsi dengan gaya-gaya hidup sederhana dan lain sebagainya tadi ya.
menonaktifkan puluhan pegawai KPK, Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto dan kawan-kawan lainnya ya, dengan dalih mereka tidak lolos oleh tes wawasan kebangsaan. Maka pertanyaan kita merefleksi kepada hal yang tadi juga. Oh, seperti ini kualitas orang yang lahir dari tes wawasan kebangsaan. Oh, seperti ini kualitas orang yang lahir dari usulan pemerintah DPR. Bahkan yang terakhir juga, dia mendapatkan kritik ketika dia mengembalikan 2 jenderal polisi kepada Polri, ya, kepada institusi mereka. Dengan dalih katanya mereka tidak satset dalam menindaklanjuti isu laporan kasus korupsi Formula E yang melibatkan Pak Anies Baswedan. Ya. Tentu saja semua prahara tontonan yang ditampilkan oleh Firly ini jangan salahkan masyarakat kalau kemudian semakin tidak mempercayai KPK, semakin melihat KPK kembali tadi sebagai alat kekuasaan. Dan sayangnya di sisi lain kita harus secara terpaksa mengangkat topi penghormatan kepada ex-mentan yang sudah berani melaporkan, mendesak untuk membongkar kasus pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri ini. Kenapa? Ya, terpaksa ya. Kok kenapa polanya kejahatan itu terbongkar dari sumber kejahatan yang lain? Kok kenapa ketika kejahatan kita terbongkar baru kemudian kita speak up terhadap kejahatan yang lain? Kok kenapa penegakan hukum kita tidak peka, tidak punya pencegahan terhadap hal-hal yang dipertontonkan hari ini gitu, sahabat-sahabat sekalian, ya. Sehingga semakin terang penerawangan kita ke depannya. Dengan segala macam ramalan-ramalan oleh para pakar politik, oleh para kritikus, oleh para pakar hukum yang mengkritik berbagai macam kelakuan rezim jahat Jokowi selama ini, semakin kelihatan gitu, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena kita lihat trennya hari ini, ya. Di akhir periodisasi kepemimpinan Jokowi semakin memperlihatkan pengakhiran periodisasi kepemimpinan dengan black landing gitu, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Masing-masing lembaga, instansi pemerintahan saling mengamankan diri mereka, bukan dengan masing-masing menampilkan prestasi mereka, tapi justru sebaliknya, makin menampilkan pola mengorbankan satu lembaga lain untuk keamanan, kenyamanan lembaga saya sendiri. Nah, ini yang ditampilkan ini. Semakin mempertegas kubu-kubu di antara lingkar kekuasaan, siapa duluan yang masuk dalam lingkaran tersangka kasus apapun itu, maka yang menersangkakan hal tersebut merasa aman. Sehingga kembali lagi pertanyaan kita, apakah ini yang dimaksud dengan sistem penegakan hukum yang sudah baik-baik saja? Apakah ini yang dimaksud dengan situasi, kondisi, suasana politik yang sudah baik-baik saja? Sementara ya, kita lihat faktanya adalah lucu sekali. Ketua Mahkamah Konstitusi, penjaga nilai, moral, etika masyarakat kita, garda terdepan sekaligus terakhir, penjaga semua, guardian of value of ethics and moral kita. Tapi kemudian dia juga yang terkena sanksi pelanggaran etik. Wamenkumham kita, Wakil Menteri Hukum dan HAM, dia yang menjadi saksi ahli dalam berbagai macam kasus korupsi. Dia juga yang terkena kasus korupsi. Ya. Dia yang menjadi petinggi kepolisian, Verdi Sambo, tapi dia juga yang mempertontonkan drama yang sangat menjengkelkan, membunuh bawahannya, bahkan setelah itu merekayasa kasusnya bersama rekan-rekannya, ya. Bahkan setelah itu hukumannya jauh dari apa yang kita harapkan. Apa? Partai politik kita yang diharapkan menjadi lembaga yang mendistribusikan kader-kader, para pemimpin masa depan yang tidak perlu lagi kita lakukan kualitas dan kredibilitas mereka. Tapi hari ini kita lihat,
Partai politik kita semakin mendekati praktek kapitalisasi kepemimpinan. Mana ada masuk dalam akal kita 2 hari baru menjadi kader, terus kemudian dia angkat menjadi ketua partai. Mana ada masuk dalam akal sehat kita dia yang tidak pernah berproses di partai tersebut, dia yang tidak memahami ideologi partai tersebut, nafas perjuangan partai tersebut, tapi kemudian dia juga yang menjadi calon yang diusung oleh partai tersebut. Tentu sangat mudah kita menilai bahwa di belakang sana ada praktik yang bersifat materialisme gitu, sahabat-sahabat sekalian. Pemimpin negara, presiden, dia yang seharusnya menjaga nilai-nilai demokrasi kita, amanat reformasi, tidak korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kemudian hari ini kita lihat, ya, ia berusaha untuk melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. 3 periode, wacana perpanjangan masa jabatan, ya, menggunakan instrumen negara, harus menggunakan MK untuk merubah aturan undang-undang sehingga kekuasaannya bisa dilanjutkan oleh anaknya. Maka bukankah ini adalah satu praktek yang mempertontonkan kepada kita praktek nepotisme gitu, sahabat-sahabat sekalian. Ketika rakyat menggugat isu ijazah palsu Pak Jokowi, bukan kemudian substansi laporan tersebut ditindaklanjuti, tapi kita lihat di setiap persidangannya ada saja intrik-intrik yang kemudian menjauhkan laporan tersebut dari substansinya, isu tersebut dari substansinya. Kan mudah saja menjawab isu ijazah palsu ini, ya, dengan mendatangkan ijazah tersebut, dengan memperlihatkan ijazah tersebut, ya. Tapi kita lihat proses persidangannya jauh dari apa yang kita harapkan. Apalagi semakin hari semakin kemari kita makin takut untuk berani speak up, untuk berani marah. Padahal seharusnya sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita marah. Penyelenggaraan negara kita begitu sewenang-wenang mereka, begitu bobrok mereka, begitu menampilkan senyawa yang sama, pola yang sama, ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan terakhir KPK. Ketuanya pernah tidak sahabat-sahabat sekalian membayangkan, ya, ketua KPK loh ini lahir dari undang-undang KPK, yang undang-undang KPK ini diinisiasi oleh berbagai macam pertimbangan kritik-kritik terhadap resah-resah KPK sebelum-sebelumnya, lahir dari tes wawasan kebangsaan, dari rapat DPR, usulan pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kemudian tersandung kasus pemerasan, kasus korupsi. Yakin tidak? Hanya ini yang pertama kali yang dilakukan oleh ketua KPK. Saya sih tidak yakin, sahabat-sahabat sekalian, ya. Melihat track record, klaim dari orang-orang dekat Pak Firly ini, sehingga semakin menguatkan ketidakyakinan saya bahwa praktek yang dilakukan oleh Firly kali ini bukanlah praktek yang pertama kali. Betul, kita harus menghormati yang namanya asas praduga tak bersalah. Tapi, ya, keyakinan saya mengatakan, melihat dari kondisi objektif track record beliau sebelum-sebelumnya, apa yang dia lakukan kepada KPK, ya, saya percaya penegakan hukum kita melihat ini sebagai momentum untuk kemudian melakukan perbaikan kepada KPK. Tolong para penegak hukum kita, inilah saatnya, inilah momentumnya untuk mengembalikan marwah KPK, untuk mengembalikan jati diri penegakan hukum kita, ya. Halangi Firly untuk memanfaatkan relasi kuasanya. Cegah dia untuk melaksanakan praktek-praktek yang berpotensi mencegah dia dari jeratan kasus korupsi. KPK ini merupakan amanat reformasi, lembaga independen. Kalau ketuanya saja sudah terjerat kasus korupsi, maka harapan apa lagi yang bisa kita titipkan kepada KPK, begitupun juga
kepada penegak hukum apabila tidak memberantas ini sampai dengan setuntas-tuntasnya. Bukan hanya semata-mata underestimate sudah kepada Pak Firly Bahuri, tapi melihat KPK dari rekam jejaknya yang tidak lepas dari kritik, yang tidak lepas dari stigmatisasi buruk, maka sudah semestinya ini momentumnya sudah Pak. Ini momentumnya. Laksanakan tugas penegakan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana apa yang diharapkan masyarakat, sebagaimana apa yang diharapkan dalam amanat reformasi kita. Ya. Kita ini negara yang paling banyak pemeluk beragamanya, tapi kemudian kita juga yang tidak sedikit orang-orangnya moralitasnya sangat bobrok. Saya percaya para pemangku kebijakan itu adalah orang-orang yang pintar, tapi pemangku kebijakan kita tidak hanya bersinggungan dengan kepintaran, kejujuran pun dibutuhkan. Maka dalam hal ini yang sudah menghilangkan kepercayaan kita adalah bukan kepintaran Bapak Ibu para pemangku kebijakan sekalian, tapi kejujuran kalian semua. Maka saya ingin bilang, kalau sudah tidak takut kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian, sudah tidak takut kepada kesaksian atas amanah, tanggung jawab, kewajiban yang melekat pada jabatan-jabatan Bapak Ibu sekalian, maka inilah sesungguhnya sebusuk-busuknya manusia. Dan kalau sudah sampai kepada level itu, maka jangan harapkan ada kemajuan yang terjadi di dalam negara kita. Maka jangan harapkan ada keberkahan, ridho dalam setiap proses penyelenggaraan negara kita. Ya. Sekali lagi, Pak, inilah momennya, inilah waktunya untuk mengembalikan KPK kepada jati dirinya, marwahnya, kepada KPK itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.